Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah. Kita akan kembali melanjutkan kitab nikah dari Bulughul Maram. Kita masuk pada bab yang baru setelah talak dan rujuk, yaitu ada dikenal lagi dengan bab ila, zihar dan kafarah. Ila, zihar dan kafarah. Ini istilah baru yang mungkin kita jarang dengar, karena istilah yang kita dengar itu biasanya talak, nikah, talak, rujuk ya. Tapi kali ini istilah baru yang ini sebenarnya dapat kita dekati dengan masalah-masalah yang ada dalam pernikahan juga. Ya, kita akan bahas pertama kali di sini tentang ila. Ila itu secara bahasa artinya sumpah. Ya, secara bahasa itu artinya sumpah. Secara istilah itu seorang suami bersumpah dia tidak akan menjima atau tidak akan bersetubuh dengan istrinya. Jadi dia pakai kata sumpah ya. Dia pakai kata sumpah dengan tujuan supaya tidak lagi menjimai atau bersetubuh dengan istrinya. Dalilnya diantaranya tentang masalah ini ada dalam Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan bagi suami yang menila, ila tadi ya, istilah ila itu seorang suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya. Ya, bagi suami yang melakukan ila terhadap istri-istrinya, tarabbusu, hendaklah istri itu menunggu sampai arba'ati asyhur, sampai 4 bulan. Fa in fa'u, jika itu ditebus, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 226. Dan perbuatan ila di sini tadi bersumpah tidak akan menjimai istrinya. Ini perbuatan yang diharamkan. Ini perbuatan yang diharamkan jika itu sumpahnya lebih daripada 4 bulan. Atau dia katakan, saya tidak akan menyetubui engkau wahai istriku selamanya. Karena di sini tentu akan membawa mudarat pada istri dan dianggap tidak menunaikan haknya. Namun kalau seorang suami tidak menyetubui istrinya selama 4 bulan atau lebih tadi, tapi tidak disertai dengan sumpah, maka ini tidak disebut ila. Karena dimaksud dengan ila tadi itu kalau disertai dengan sumpah. Jadi dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi menyetubuimu. Nah itu. Maka ila dalam bahasan kita ini yang dimaksudkan adalah jika disertai dengan sumpah dan punya syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab fikih. Dan di sini ada istilah lagi zihar, nanti akan kita bahas. Juga ada istilah kafarat, yaitu kafarat untuk zihar, nanti juga akan kita lihat. Kita lihat dulu satu hadis, yaitu tentang masalah ila. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faj'ala al-harama halalan wa ja'ala lil yamini kafaratan, rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqatun.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan dan membayar kafarat karena sumpahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya, artinya tidak mau menggauli istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Ya, faj'al harama halalan. Ya. Lalu beliau menghalalkan yang telah diharamkan dan membayar kafarat karena sumpahnya tadi. Ya, dan membayar kafarat karena sumpahnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Majah dari jalur Maslamah bin Alqamah. Anba'ana Daud bin Abi Hind, diceritakan dari Daud bin Abi Hind, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini perawinya siqat, ya, selain Maslamah bin Alqamah. Para ulama membicarakan tentang perawi ini. Dan hadis ini telah dikuatkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihaqi dan sekelompok ulama bahwasanya hadis ini mursal, tapi dia bisa bersambung, ya. Dan hadis ini kalau dilihat lagi bisa bersambung dan ini menunjukkan tidak masalah, dan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah melakukan ilah pada istri-istrinya selama 1 bulan. Itu beliau tidak menyetubuhi istri-istrinya selama sebulan. Dan riwayat ini juga sahih. Adapun di dalam hadis ini ada para ulama ada yang tafsirkan di sini khusus untuk istri beliau yaitu Maria, yaitu budak beliau, atau juga ada yang katakan bahwasanya yang dimaksud di sini beliau faj'al al-harama halalan, yaitu beliau itu mengharamkan yang halal ini untuk madu gitu. Nah, di sini jadi dalil bahwasanya seorang laki-laki jika dia itu mengharamkan menggauli istrinya atau budaknya, atau dia itu mengharamkan suatu makanan, maka dia cukup membayar kafarah sumpah. Karena tadi disebutkan ada kafarat, tebusan. Misalnya dia itu bersumpah, wallahi la akulu hadzat ta'am, demi Allah saya tidak akan makan makanan ini. Atau dia itu katakan, dia sumpah lagi, la ata'u zaujati fulana, demi Allah saya tidak akan menggauli istriku ini. Dan Allah telah ingatkan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Cuma ingin meraih ridho istri-istrimu. Maka di sini ada kafarat ketika sudah bersumpah semacam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini supaya Rasul itu tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian di sini jadi dalil bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengilah. Mengilah tadi berarti bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama sebulan. Dan para ulama berbeda pendapat di sini. Kenapa sampai Nabi SAW itu tidak menggauli istrinya selama sebulan tadi sampai dipakai sumpah saat itu? Di sini ada 2 pendapat. Ini ada kaitannya di sini tentang pengharaman ya madu,
Dan ada di sini tentang pengharaman beliau tidak mau mendekati budaknya, yaitu Maria. Dan di situ ada pengaruh dari Aisyah dan Hafsah sampai beliau itu ya enggan untuk mendekati budaknya. Maka turunlah ayat tadi At-Tahrim ayat pertama. Jadi beliau itu mengharamkan untuk menggauli budaknya sendiri karena ingin cari ridho istri-istrinya. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau ini tentang masalah minum madu. Ya. Ya karena ada suatu sebab sampai beliau itu enggan untuk meminumnya, padahal itu adalah suatu minuman yang halal. Nah, dan ada perkataan-perkataan yang lain di sini. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat di sini riwayat ini ada tentang masalah ila. Bahkan Nabi SAW melakukan sendiri, berarti ini perbuatan yang tidak boleh sebenarnya karena diingatkan oleh Allah. Kalau ini disertai dengan sumpah tidak dibolehkan. Kemudian pelajaran penting yang lainnya bisa kita ambil, sesuatu yang telah Allah halalkan tidak boleh kita haramkan. Atau sebaliknya, sesuatu yang diharamkan tidak boleh kita halalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mesti patuh tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas seputar ila dulu, nanti masih ada lanjutannya insyaallah kita akan bahas di Senin sore atau malam Selasa. Demikian, silakan jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, bisa ini, silakan monggo. Dari Zoom dulu, setelah itu ada dari WA ataupun YouTube, nanti akan kami lihat siapa yang ingin bertanya. Dari Zoom, ada yang mau bertanya, monggo, bisa bertanya bebas ya. Afwan Ustaz, suara saya terdengar? Ya, silakan. Saya bacakan kembali Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau ada ikhwan yang mau berpoligami secara hukum di KUA, namun tidak bilang ke orang tua si ikhwannya, itu bagaimana ya Pak Ustaz? Jazakallah khair. Ya, sebagai orang tua masa tidak tahu, sebagai anak kok enggak apa dulu ya, permisi gitu sama orang tua. Makanya orang tua nggak ada peran apa-apa sama dalam hidupnya gitu. Coba jadi renungan baik-baik ya. Wallahu a'lam. Nggak ada dari Instagram ya? Baik, via respen ada Bapak Abdurrahman Haris, silakan buka mic-nya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Nah, begini Ustaz, pertanyaan Ana. Tadi kan disebutkan di situ boleh menggauli budak ya Ustaz? Boleh menggauli budak, namun budak di sini yang bukan pembantu rumah tangga, bukan pembantu ya. Budak ini tawanan perang, layaknya sudah diperistrikan juga gitu. Namun statusnya beda dengan istri. Ya. Jadi apakah hukum perbudakan dalam Islam itu masih boleh Ustaz? Sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Kalau hukumnya Islam itu tetap boleh, ada. masih boleh apa enggak Ustaz? Masih ada, karena budak sebenarnya tujuannya dalam Islam untuk membebaskan budak. Bukan untuk mengekang. Beda di kalangan orang-orang non muslim ya, mengekang budak. Kalau dalam Islam enggak, membebaskan. Kalau misalnya kita kan biasanya masih banyak perbudakan itu Ustaz di orang Afrika itu. Nah, kalau misalnya kita membeli budak misal dari orang Afrika itu bukan budak deh Pak. Itu bukan istilah manusia gitu ya Ustaz? Iya, itu istilah bukan. Budak nggak kayak gitu. Budak itu dari tawanan perang, ada perang, itu gimana, Ustaz? Tawanan perang atau ada dijual di pasar-pasar budak. Jadi bukan dijual di pasar gelap gitu Ustaz? Itu perdagangan manusia, itu bukan. Nggak diakui seperti itu. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Silakan lagi, satu lagi dari Zoom. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan lewat chat. Bismillah, mohon
Mohon izin bertanya Ustadz, perihal pekerjaan yang sekali tidak sering mengharuskan untuk safar dan mungkin selama beberapa hari tanpa mahram dengan partner kerja, ikhwan semua, apa sebaiknya yang Ana lakukan Ustadz? Karena tidak memungkinkan untuk resign karena alasan berarti kepada orang tua dan orang tua mempersyaratkan nikah dahulu baru boleh resign. Bagaimana Ustadz, mohon nasihatnya. Sebentar, itu bertanya si wanita masih kerja gitu, kantoran gitu ya. Terus dia tanya, dia pergi safar tanpa mahram. Nggak boleh. Jadi pertanyaannya begini, dia nanya, saya nggak ada sisi pembolehan loh gitu. Kalau mau tanya saya dari sisi pembolehan, saya nggak ada celah di situ untuk pembolehan. Saya nggak bisa ubah-ubah hukum ya. Dapat uzur nggak? Bagi saya juga itu bukan uzur. Terus kalau disuruh kerja bagaimana? Nah ini yang jadi pertimbangan ya. Bisa ditimbang-timbang kalau bilang alasan orang tua, beratnya di orang tua, coba cari solusi gitu. Cari solusi gimana ya? Saya bisa mungkin banyak campur baur, akhirnya saya lakukan pelanggaran kayak begini. Gimana ya saya cari solusi dengan segera menikah gitu. Kalau tanya dengan saya cari celah untuk boleh, nggak ada gitu. Tapi kalau cari solusi, ya itu solusi saya tadi nikah. Ya, namun kalau saya suruh cari celah agar ini jadi boleh, yang sudah haram sini saya nggak bisa bolehkan. Allahu a'lam. Satu lagi, baru saya ke YouTube ya. Lagi, untuk yang right hand bisa buka-bukanya Ummu Salsabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, afwan di luar tema. Iya. Jika uang sangu dari hasil penjualan rumah, di mana rumah itu dulu akadnya KPR, tapi rumah itu sudah lunas, apakah boleh hasil penjualan rumah itu untuk sangu beribadah ke tanah suci? Itu aja. Rumah tadi dapat dari mana caranya? Caranya akad KPR, tapi sudah lunas, tapi karena sudah kosong, si pemiliknya itu punya rumah kembali. Nah, yang KPR ini kan kosong ya, mau dijual. Nah, hasil penjualannya itu untuk sangu ke tanah suci, apakah diperbolehkan Ustaz? Masih boleh karena sudah lepas ya dari KPR. Rumahnya sudah jadi miliknya, jadi dia boleh jual, uang itu boleh pakai untuk naik haji atau umroh. Monggo. Satu lagi Ustaz. Iya. Misalnya si fulana patah tulang. Nah, dia itu berobat di tabib seorang perempuan. Nah, karena sudah 2 bulan patah tulangnya itu tidak kunjung sembuh, terus ada yang bilang ada tabib bagus dia untuk patah tulang, maksudnya khusus pengobatan patah tulang. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah ini makanya saya bingung apa diperbolehkan apa tidak si fulana ini gitu ke tempat tabib yang kedua, karena itu kan dia kan spesialis patah tulang tapi laki-laki, tidak ada perempuan tabibnya. Sementara suaminya itu memperbolehkan istrinya untuk berobat, di mana tabib itu kalau berobat kan di tempat yang sakit, misalnya kan pegang aurat ahwat gitu, apa diperbolehkan begitu Ustaz? Kalau ada cara lain pakai cara lain dulu, enggak mudah-mudahan dengan lawan jenis dalam berobat ya. Wallahu a'lam. Oh, oke. Baik, jazakallahu khairan. Ya, Kum. Ada lagi satu, baru saya buka YouTube, monggo. Ustaz, Ana panggil untuk yang raise hand, ada Ukhti Mala, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz mau nanya di luar tema. Ini kalau misalnya ada perempuan, ya,
yang dia sudah meninggal oleh suaminya. Ya. Nah kalau perempuan itu kan dia lebih istilahnya kan lebih harus tunduk ke suaminya ya Ustadz ya. Betul. Nah kalau seandainya suaminya sudah nggak ada, kepada siapa yang dia harus lebih hormati Ustadz? Orang tuanya. Mertuanya atau ibunya? Orang tuanya si perempuan dulu, baru kemudian mertuanya. Oh gitu. Ya. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Bila ada seorang akhwat yang ditinggal oleh ayahnya sejak di dalam kandungan, jika ia ingin menikah, apakah harus mencari tahu dulu ayahnya atau boleh langsung hak wali ke abang kandung? Ayah, kakek, coba nanti cek kakek, baru kemudian saudara, baru nanti kemudian paman, baru kemudian sepupu. Ya, itu urutannya ya. Nanti lebih jelasnya KUA akan membantu untuk ini. Karena nanti keputusannya terakhir di kantor urusan agama. Ustadz izin bertanya, apakah memberikan hadiah kepada orang yang kita utangi mutlak tidak boleh, dan apa yang dimaksud dengan talak bain kubroh? Ini sesuatu yang berbeda ya. Jangan nyambung seperti ini kalau ini bertanya dipisah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan talak bain kubroh? Talak bain kubroh berarti tidak bisa balik lagi kecuali si perempuan nikah dengan laki-laki lain, cerai, baru kembali kepada mantan suaminya. Memberikan hadiah kepada orang yang kita hutangi mutlak tidak boleh. Gini, kalau hadiahnya bisa 2 waktu ya. Kalau tidak ada syarat, terus dia beri di tengah-tengah kepada orang yang memberikan pinjaman, tidak boleh. Karena masuk dalam pemanfaatan di situ, dan di sini dihindari oleh para ulama salaf. Namun kalau dikasih di akhir bukan persyarat awal, ya maka masih boleh, ya. Dan itu bentuk terima kasih kepada orang yang berutang, tidak masalah. Orang yang memberikan pinjaman tidak ada masalah. Ketika pulang dari Surabaya sampai perbatasan Ponorogo, masuk waktu maghrib, saya sempatkan untuk sholat dulu. Apakah masih boleh mengqashor maghrib dan isya? Atau sudah tidak boleh? Kalau Ponorogonya di sini baru perbatasan, belum masuk kampung yang jenengan tinggal, ya, maka masih boleh tadi jamak qashor. Tapi kalau sudah masuk kampung yang jenengan tinggal, kan kampung sendiri kan tahu batasannya ya. Kalau sudah masuk kampung sendiri, baru di situ tidak boleh lagi untuk ya qashor terutama ya. Kalau jamak masih boleh, kalau memang dia mau jamak takhir ketika itu. Bolehkah berjualan di bazar tapi harganya beda dengan jualan di luar bazar, karena di bazar kan ada biaya tempat? Boleh saja. Menetapkan harga seperti itu tidak masalah. Apabila wanita haid suci asar, apa betul harus sholat zuhur dulu? Tidak. Pendapat paling kuat, dan ini jadi pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau dia sucinya asar, cuma kerjakan sholat asar saja. Insya Allah ini lebih kuat. Dan bila suci subuh harus selalu sholat maghrib isya dulu. Sucinya subuh. Tidak cuma sholat subuh saja. Apa hanya sholat yang masuk saat suci saja? Iya. Saat suci itu sholat apa yang mesti dikerjakan, itulah yang nanti dikerjakan. Jika sholat 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apakah bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda? Misal jam 8 pagi dan jam 10 pagi, atau harus dalam waktu yang sama 8 rakaat tersebut? Tidak. Boleh nyicil ya. Boleh lakukan pagi, boleh lakukan jam 10, boleh lakukan jam 11 gitu. Bolehkah seorang penjahit menjahitkan baju untuk wanita tidak berhijab? Apakah uang jasa diterima halal? Menjahitkan baju apa dulu? Kalau itu menjahitkan baju yang tutup aurat, boleh. Kalau menjahitkan baju yang tidak tutup aurat dan tahu dia pakai itu di luar rumah, maka tidak boleh. Yang wajib rujuk jika suami, itu jika suami yang baru mengetahui, yang baru menyetubui istrinya, lalu ia menceraikan istrinya. Lalu bagaimana jika itu yang ditalak yang ketiga? Apakah harus rujuk juga? Talak 3 tidak bisa rujuk. Tunggu masa iddah, ya sudah dianggap pisah. Boleh tidak kita jualan dengan memakai model wanita, Ustadz? Saya jualan mukena. Baiknya tutup bagian wajahnya saja, itu lebih aman. Apabila menikahi wanita hamil karena zina tapi baru tahu kalau tidak sah setelah nikah secara agama, apakah perlu cerai? Coba nanti baca tulisan saya di rumesa.com, cari status ayah biologis hasil zina ya. 1. Kemudian kedua, cek di Rumesa TV ada video yang pernah kami bahas juga, hamil di luar nikah. Itu mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Saya tidak akan memberikan jawaban di sini.
saya kalau kesimpulannya nikahnya tetap sah. Kalau mau tahu lengkapnya telusuri tulisan saya atau video yang ada di channel Romeso TV. Jual beli air masih boleh ya. Bagaimana menyikapi keraguan yang sering hadir saat mendekati hari pernikahan? Ya biasanya seperti itu, suatu yang sifatnya manusiawi ya, sah-sah saja. Baik, ada telepon? Gak ada. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Chat dulu monggo yang di chat. Nah, Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Pertanyaannya, di era sekarang banyak anak muda menghabiskan waktu main game online. Bahkan ada yang menghasilkan uang dengan menjual fitur-fitur yang ada di game online. Bagaimana hukum uangnya? Tergantung ya, saya mau hukumi asalnya itu mubah. Namun kalau banyak membuat orang itu jadi lalai. Ya, coba lanjut ya. Jadi suara terputus tadi. Pertanyaan bagaimana hukum uang yang penjual terima dari menjual fitur-fitur game online, Ustaz? Jazakallah khair. Jadi begini, asalnya mubah. Kalau dia jual kayak gitu sih asalnya mubah. Tapi kalau membuat orang banyak lalai ya ini yang masalah ini. Itu sama seperti ada yang menyediakan rental PS gitu. Asalnya menyewakan saja biasa, boleh-boleh saja, kontennya nggak ada masalah, ya boleh-boleh saja. Tetapi kebanyakan kalau ya sama dia jual kayak begini atau dia sewakan, banyak buat anak-anak muda itu lalai, anak-anak remaja, anak-anak bahkan itu jadi lalai dari ibadah, lalai dari sholat, sibuk dengan itu terus. Maka saya khawatir tidak berkah saja gitu. Jadi tolong ditimbang-timbang dengan alasan ini. Ya baik, berikutnya lagi ada chat lagi, silakan chat dulu. Pertanyaan selanjutnya masih via chat juga, Ustadz. Ya. Bagaimana Ustadz izin bertanya, di tahun 2015 suami mengatakan aku ceraikan kamu, kemudian baikan lagi. Tahun 2017 suami dan istri sama seperti ingin mengakhiri pernikahan, tapi hanya mengatakan uruslah perceraian ke pengadilan. Kemudian baikan lagi. Tahun 2020 bulan 8 suami dengan jelas mengatakan aku ceraikan kamu. Kemudian di bulan 9-nya suami mengatakan aku mau bercerai dari kamu, tapi tidak dengan anak-anak, melalui WA. Bagaimana hukumnya? Sudah jatuh talak berapa pernikahan ini, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau dari ceritanya baru jatuh talak 1, tapi tidak jelas rujuknya itu di mana. Ya, gini. Saya tidak kasihkan masalah ini mau dipecahkan bagaimana, tapi tolong suami dan istri, terutama suami, tolonglah pikir-pikir baik-baik. Satu, untuk keluarkan kata-kata semacam itu. Yang kedua, tolong perbaiki rumah tangga yang ada dengan ilmu gitu. Karena ini sepertinya gampang-gampangin untuk mengucapkan kata talak. Coba kalau dia ngaji baik-baik, dia akan tahan kata-kata tersebut gitu loh. Jangan sedikit emosi langsung keluar kata itu. Jangan sedikit emosi langsung keluar. Iya, semua punya masalah, tapi kan perlu manage, perlu atur gitu, perlu banyak kesabaran. Namanya saja jalan paling mudah menuju surga itu lewat menikah gitu. Sudah menyempurnakan separuh agama. Masa tidak ada cobaan, tidak ada rintangan gitu. Jadi tolong yang jadi suami ya mudah-mudahan dengar video ini banyak-banyak belajar agama lah. Ya, sehingga masalah kayak begini jangan gampang-gampangin untuk cerai. Wallahu a'lam. Satu lagi lewat chat, baru nanti lewat resen, monggo. Apa Ustadz? Iya. Terputus-putus. Saya panggilkan dari Resen aja, Ustadz. Iya. Silakan Ibu atau Bapak Agustina. Saya bilang bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Hukum suami berdarinya sebenarnya. Iya. Agak putus-putus. Mungkin langsung Resen aja, silakan. Silakan Agustina, Bapak atau Ibu. Iya. Bismillah, assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di luar tema Ustaz. Iya, silakan. Terkait acara walimah, Acara walimah. jika uangnya jika kebutuhan ya namanya Ustaz. Jika kebutuhannya itu menggunakan uang riba apa Ustaz? Gimana, apa yang menggunakan uang riba? Maaf, terputus. Kebutuhannya Mm-mm. kebutuhan untuk acara walimah itu dengan uang riba, apakah itu boleh Ustaz? Ya, nggak berkah saja deh. Mengawali dengan suatu yang kurang berkah. Gitu. Dan ini bukan darurat ya. Saya nggak bahas seperti kayak tadi pagi ada kondisi darurat ya. Masih bisa lewat cara lain. Jangan mudah-mudahan lah untuk masalah ini. Wallahu a'lam. Kalau terkait mahar juga nggak boleh Ustaz? Ya, coba renungkan kajian saya tadi pagi tentang masalah bunga bank itu riba itu. Renungkan itu. Ada perkataan Ustadz Irwandi yang sebutkan kapan kondisi darurat gitu loh. Kapan kondisi hajat, kapan kondisi darurat. Riba hanya boleh ketika darurat. Darurat itu karena nanti binasa kalau tidak lewati itu. Ada orang sakit di rumah sakit, dia butuh berobat, harus dengan pinjam uang di bank. Kalau enggak dia mati. Nah, itu baru darurat. Jadi jangan mudah-mudahan ya, kalau seperti ini saya mau mengawali nikah seperti itu, mahar, utang, riba, pinjam bank. Kemudian mau proses nikah, utang, riba, pinjam bank lagi. Kemarin ada yang nanya kayak begini, berikutnya jadi masalah-masalah terus tuh, si suami utang, numpuk-numpuk terus pas nikah, beban juga untuk istri, rumah tangga jadi nggak tenang. Itu tanda nggak berkahnya di situ. Paham ya? Kalau kasusnya gini Ustaz, ikhwannya itu Ustaz. Kalau kasusnya misalkannya ikhwannya itu kan kerja di bank, terus kan setelah itu keluar gajinya itu Ustaz dipakai untuk acara walimah itu gitu maksudnya Ustaz. Kalau darurat boleh, artinya dia tidak ada pekerjaan yang lain dan status dia nanti jadi miskin yang butuh akan penghasilan tersebut. Karena orang yang miskin kan dia boleh memanfaatkan dana riba. Namun kalau dia punya penghasilan yang lain yang halal, dia pakai yang halal untuk berkahnya nikah. Jazakallah khair Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat resen ya? Iya, masih bisa. Dari Ibu Ica Darmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya, kalau jualan baju muslimah tapi yang kayak misalnya kerudungnya itu yang penguin terus yang berlayar-layar gitu, yang model-model tabarus gitu, boleh nggak ya? Jualnya pada siapa? Ya kepada Umum ya? iya, Atau yang baru belajar pakai jilbab? ya ke umum sih, kita kan misalnya buka toko gitu, jualannya mediainnya baju seperti itu gitu. Kebanyakan kan memang yang konsumen itu carinya memang yang syar'i seperti itu modelnya Ustaz. Kalau yang misalnya yang simpel-simpel itu jarang gitu peminatnya. Kalau secara hukum pakaiannya tidak syar'i jelas. Karena masih kurang sempurna dalam menutup aurat. Ada tabarut di situ. Kalau saya sendiri sih kalau tahu ada yang ngaji, kemudian dia jual kayak gitu, saya tidak setuju gitu. Kecuali kalau yang jual ini orang awam, ya dibiarin saja karena dia belum paham hukum detail. Orang yang beli juga, konsumennya juga belum paham hukum detail gitu. Tapi kalau yang sudah ngaji, saya sarankan ya arahkan ke pakaian yang syar'i, lebih nutup aurat, tidak banyak bagian-bagian yang tabarut, tidak untuk mengundang pandangan laki-laki gitu. Ya, kan ada ibu-ibu yang bisa sesuaikan seperti itu karena dia sudah ngaji, dia sudah paham. Dia jual sebagaimana pakaian dia gitu. Namun kalau memang dia orang awam, baru kenal agama, baru semangat ngaji, dia masih jualan seperti itu dan konsumennya juga ya teman-teman dia yang seperti itu, ya kita mau larang bagaimana gitu ya, karena sebatas ilmu dia cuma sampai situ saja. Jadi tidak boleh ya Ustaz ya? Iya, kalau sudah ngaji ya arahkanlah ke yang lebih syar'i. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ayakum. Baik, satu lagi monggo. Ya, silakan Bapak Mahrendra.
Bapak Mahrendra atau Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema Ustaz. Silakan Iya. Kalau menggunakan Shopee Pay itu kan nggak boleh ya Ustaz. Ini sebelum saya ngaji sama Ustadz itu saya pernah pakai Shopee Pay, tapi mekanismenya tuh seperti ini, kayak saya udah masukin nih ke keranjang, terus berapa jumlahnya, nanti kan kalau saya mau pakai Shopee Pay kelihatan tuh kurangnya berapa saldonya. Nah, saya isi Shopee Pay-nya baru langsung saya beli dia tuh pakai Shopee Pay, itu juga nggak boleh ya Ustaz? Berarti dapat diskon nggak? Diskonnya dari gratis ongkir ya dapatnya Ustaz. Iya, gratis ongkir itu karena pakai Shopee Pay kan? Iya kayaknya. Seandainya tidak pakai Shopee Pay tidak akan dapat free ongkir. Waktu itu ada juga yang bayar tunai pakai bayar tunai dapat gratis ongkir, tapi pas kebetulan habis, jadi ada vouchernya yang pakai gratis ongkir pakai Shopee Pay, jadi saya pakai itu deh Ustaz. Pokoknya kalau gratis ongkir itu ada karena pakai Shopee Pay, berarti ini pemanfaatan dalam utang piutang. Berarti ibu sebagai pihak kreditur dapat manfaat. Pihak kreditur dapat manfaat berarti dia manfaatkan riba di situ, nggak boleh. Kalau sudah terjadi tuh sudah terjadi ya sudah, besok-besok nggak diulang Bu. Baik Ustaz. Satu lagi boleh? Iya silakan. Waktu itu saya pernah dengar dari kajian Ustaz tuh soal WC yang nggak boleh belakangin atau ngadep kiblat. Itu salah satu kamar mandi saya ada yang seperti itu gimana Ustaz? Kalau kesimpulan yang tepat menurut mazhab Syafi'i juga di sini, kalau di dalam bangunan tidak masalah, artinya dalam toilet yang tertutup tidak masalah. Yang tidak boleh kalau di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka harus buang hajat, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Oh, seperti di kampus pada di empang gitu ya Ustaz ya? Atau dia buat di misalnya kepepet pipis misalnya ke bawah pohon atau di balik batu, di balik gunung gitu. Oh iya baik. Itu mesti perhatikan arah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu harus dihindari. Baik. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, baik, ada terakhir lewat Zoom yang tanya lewat chat. Saya bacakan di chat Ustaz. Ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apa hukumnya jika suami yang berpoligami tidak mencampuri istri pertamanya selama 1 tahun? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau tidak ada sumpah maka tidak disebut ilah tadi yang kita sebut ya. Namun yang jelas dia menzolimi istri. Karena istri tidak mendapatkan haknya di situ. Wallahu a'lam. Dan kalau dia zolim berarti harus tobat. Kemudian saya tutup dengan pertanyaan ini dari WhatsApp. Ustadz, jika seorang suami sudah mengucapkan talak 3 kepada istrinya dalam keadaan emosi tetap teranggap ya, pernah saya sebut ya, tetap teranggap. Karena rata-rata laki-laki jatuhkan talak ya sambil emosi. Apakah talak itu sah? Sah. Bagaimana cara rujuk kalau memang sudah jatuh talak 3? Nah, talak 3 di sini dirinci di sini, ini apa yang dimaksud? Kalau talak 3-nya sekali ucap, saya kasih talak kamu 3 kali, atau dia sebutkan dengan 3 kalimat namun satu waktu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka ini tetap dianggap 1 talak. Tetapi kalau talak 3 yang dimaksudkan, dia sudah talak bulan lalu, terus rujuk, terus sudah talak lagi yang kedua, terus rujuk, terus talak yang ketiga, maka dia tidak boleh rujuk lagi sampai iddah istri selesai, pisah. Istri ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, bisa kembali lagi pada suami yang pertama. Yang penting tadi nikah sampai cerainya dengan cara yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk malam ini. Insyaallah besok malam kita libur dulu, yang kajian malam itu yang biro jodoh kita liburkan. Besok pagi tetap ada. Nanti sampai jumpa lagi Sabtu pagi, itu ada tanya jawab dan pembahasan kitab Safinatun Najah dan Firqatun Najiyah. Tunggu saja infonya di media sosial Rumah Iso maupun di YouTube channel Rumah Iso TV ini.
Maka yang belum berlangganan silahkan berlangganan dengan klik subscribe. Mudah-mudahan dapat notifikasi untuk kajian-kajian mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.